awal mula bergabung atau terlibat di komunitas cerdas iklim? Nah, di situ kan saya juga termasuk salah satu penerima manfaat yang selalu diberikan pelatihan. Ruang-ruang peningkatan kapasitas itu masih kurang untuk diimplementasikan di desa. Tidak serta-merta harus diimplementasikan. Selamat datang di Cerita Cerdas Iklim. Jadi di kesempatan kali ini kita bersama dua narasumber dari teman-teman fasilitator di program Komunitas Cerdas Iklim. Nah, sebelum itu teman-teman boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Hendra, asal daerah dari Pindrang di Desa Ketumporang. Jadi Desa Ketumporang itu merupakan salah satu desa desa dampingan Pabel tahun lalu. Desa Dampingan Kapabel. Ya, Di tahun berapa Kak, kalau boleh tahu, kemarin Kapabel mendampingi di tahun berapa Katumporang? kemarin, mulai tahun 2020 ya? 2020 2020 sampai 2022 akhir terus 2021. boleh kenalan Kak namanya? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Aidil, saya fasilitator juga lokal dari Desa Paladang. Hampir sama jawabannya tadi. Saya juga warga lokal Paladang yang kemarin secara tidak sengaja mungkin awalnya juga ikut serta dalam program, terlibat langsung dengan program Kapabel. Seperti itu. Kan selama beberapa waktu kemarin ini kita disibukkan dengan aktivitas di komunitas cerdas iklim di masing-masing desanya, ada di Enrekang, ada di Pinrang. Boleh tidak diceritakan sama teman-teman bagaimana awal mula bergabung atau terlibat di komunitas cerdas iklim? Mungkin bisa dimulai dari Aidil dulu. Jadi kalau kita berbicara mengenai bagaimana awal mula komunitas cerdas iklim, mungkin inisiasinya kan sebenarnya awalnya memang dari program. Terus kalau kita berbicara kegiatannya mungkin dimulai kalau dari awal program itu di bulan November. Itu sudah dimulai inisiasi, mulai dari pembentukan komunitas, kemudian bagaimana membuat legalitas dari komunitas yang di SK-kan dari Kepala Desa, kemudian sampai kepada mengikuti pelatihan-pelatihan mulai dari seri pertama sampai kemarin mungkin di Maros secara terakhir mungkin itu pelatihan juga sudah masuk seri kelima. Itu mungkin rangkaiannya secara berentetan dari awal program sampai hari ini. Ya. Kalau Kak Hendra bagaimana awal mula terlibat di. Iya, jadi awal mula terlibat di program sebenarnya itu dimulai dari kegiatan pendampingan sebelumnya pada saat Kapabel. Nah, di situ kan saya juga termasuk salah satu penerima manfaat yang selalu diberikan pelatihan, baik itu pelatihan pendampingan, fasilitasi dan pendampingan kepemimpinan. Jadi mulai dari situ saya banyak mendapatkan ilmu tentang eh, lingkungan, kemudian juga eh, sudah mulai akrab dengan teman-teman dari TLKM. Jadi mungkin setelah itu eh, kemudian pendampingan berikutnya yaitu CSC, kami itu sudah terlibat dalam menjadi fasilitator dan ada beberapa kegiatan yang sudah pernah kita laksanakan dan secara umum kita lakukan peningkatan kapasitas. Iya. Jadi teman-teman ini kan sebenarnya bisa dibilang komunitas cerdas iklim ini sebenarnya lanjutan dari program Kapabel. yang sebelumnya, yaitu program Kapabel. Tadi Kak Hendra sempat sebutkan kalau
di program sebelumnya yaitu Capable banyak manfaat-manfaat yang beliau peroleh, termasuk kayak diikutkan di pelatihan-pelatihan, diikutkan di peningkatan kapasitas tentang kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, kalau Aidil sendiri di program Capable kemarin, apa yang kira-kira yang berkesan pas di Capable, apa yang kegiatan apa yang sering diikuti atau aktivitas apa yang sering diikuti? Jadi kalau pendampingan juga hampir sama juga dengan Kak Hindra. Kalau Capable memang salah satu orang lokal di desa yang mengikuti program Capable dari awal sampai akhir, memang salah satunya adalah saya. Jadi programnya memang mungkin mulai dari bagaimana mengumpulkan data-data dari masyarakat calon penerima manfaat yang kemudian pada akhirnya dibentuk, di SK-kan dari desa, kemudian dibentuk sebuah kelompok tani hutan yang akhirnya di SK-kan secara keseluruhan menjadi Gapoktan dan menerima izin pemanfaatan lahan dari kementerian. Nah, kalau berbicara dinamika dari program Capable, sebenarnya lika-likunya lumayan banyak kalau Pabel itu sendiri. Karena mulai dari mood dari penerima manfaat, terutama anggota KTH yang berubah-ubah ketika diajak melakukan pertemuan, sampai mengikuti kegiatan-kegiatan yang pada umumnya dikhususkan kepada warga untuk meningkatkan kapasitasnya, terutama dalam hal bidang perhutanan sosial. Ya. Selain apa namanya, saat ada program Capable di desanya Kak Hendra, di desanya Kak Aidil, itu apakah sudah memiliki niat untuk menjadi fasilitator juga, mendampingi komunitas-komunitas yang ada di desa itu, apakah sudah timbul niat di dalam diri masing-masing atau bagaimana? Siapa yang mau duluan menjawab? Kak Hendra, silakan. Jadi kalau terkait masalah fasilitator, sebenarnya saya juga orang yang baru terkait masalah pendampingan. Karena kalau kita berbicara masalah bidang ilmu, saya sebenarnya lebih ke perhitungan, ke sains. Jadi kalau terkait masalah lingkungan, saya juga sedikit kurang paham yang terkait masalah itu. Cuman beruntungnya saya kemarin karena kebetulan yang menjadi salah satu fasilitator eh, di lapangan, eh, itu termasuk teman akrab saya pada saat di kampus. Nah, disitulah dia mulai mengajak saya untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang mereka laksanakan. Jadi di situ sedikit banyak sekali informasi atau ilmu yang saya dapatkan sebelumnya tentang bagaimana tentang terkait masalah pendampingan fasilitator seperti itu. Jadi awalnya kalau kita berbicara masalah fasilitator, saya sedikit masih kurang informasi tentang itu. Kalau Aidil bagaimana? Jadi kalau saya sebenarnya dari awal program Capable ini mengintervensi desa, sebenarnya saya juga masih abu-abu terkait dengan dunia pendampingan. Karena pada mulanya mungkin saya bertemu dengan fasilitator yang ada di desa itu, awalnya saya sama sekali tidak mengenal, saling tidak mengenal. Cuman seiring berjalannya waktu, mulai dari awal program kita melakukan diskusi kecil-kecilan, kemudian kita berbicara sebenarnya apa tujuan dari program yang dijalankan di desa ini ya. Di situ mungkin mulai muncul pemahaman bahwasanya oh ternyata dalam menjalankan program bukan hanya dunia government saja yang bisa terlibat. Ternyata ada istilah NGO yang kita kenal dengan non government mungkin, untuk bisa langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan pendampingan dengan berbagai tema. Namun kalau di Paladang kan kemarin dia pendampingannya memang dia berbasis perhutanan sosial. Kalau masalah bagaimana motivasi kemudian bagaimana keinginan menjadi seorang fasilitator, mungkin kalau dari awal mungkin sebenarnya sama sekali tidak ada. Cuman karena berjalan program,
lihat bagaimana fasilitator dari program Kapabel kemarin berkegiatan, ya di situ muncul ternyata menjalankan program yang langsung berbaur dengan masyarakat itu sebenarnya sangat-sangat menarik, karena kita mengetahui bagaimana karakter per individu maupun karakter per kelompok dari sebuah organisasi masyarakat. Jadi mungkin di akhir-akhir program itu ya mungkin karena sudah sering terlibat bagaimana mengakomodir kelompok tani hutan, kemudian dihadirkan di dalam misalkan rapat-rapat gapoktan. Nah di situ mungkin mulai timbul perasaan-perasaan untuk bagaimana sebenarnya kalau kita terjun langsung di dunia fasilitator. Oh, jadi di awal-awal itu bisa dibilang tidak ada minat sama sekali menjadi fasilitator, tapi di sepanjang prosesnya, apalagi Kak Hendra mengenal fasilitator yang terlebih dahulu, kebetulan temannya, nah mulai di situ ada ketertarikan, begitupun dengan Aidil ya. Ya betul Kak. Nah bagaimana ketika kan teman-teman itu diminta untuk menjadi fasilitator di program lanjutan, bisa dibilang program lanjutan dari program sebelumnya. Nah bagaimana perasaannya waktu itu pas diminta untuk terlibat di dalam program yang akan dilakukan, yaitu komunitas cerdas iklim begitu. Jadi kalau terkait masalah perasaan tuh Ya. sangat-sangat berterima kasih karena dipercaya menjadi menjadi seorang fasilitator. Jadi awalnya saya tidak kepikiran ke sana untuk diajak menjadi seorang fasilitator. Apalagi itu tadi yang saya bilang bahwa terkait masalah bidang ilmu kan tidak mengarah ke lingkungan, sehingga saya takutnya jangan sampai kita melakukan menjadi sebuah fasilitator agak melenceng dari kegiatan seperti itu. Tapi karena tertarik juga untuk menambah wawasan, sehingga saya juga tertarik untuk menjadi sebuah fasilitator seperti itu. Ya. Kalau saya mungkin kalau kita berbicara perasaan, memang awalnya semacam ada sedikit ketakutan, karena kenapa? Di awal-awal program mungkin pemahaman saya sebagai fasilitator sebagai warga lokal bahwa fasilitator mungkin mempunyai tantangan itu tersendiri di dalam desa, apalagi di luar sana mungkin mengatakan bahwa saya fasilitator lokal, tetapi bukan berarti yang namanya tantangan di dalam mendampingi itu tidak ada. Nah, kalau ketertarikannya utama sebenarnya itu bagaimana mendampingi masyarakat di dalam, kemudian bagaimana, dan ternyata di dalam program ternyata pelibatannya adalah anak muda. Nah, itu yang memang cukup menarik sebenarnya. Kalau berbicara perasaan khususnya sebenarnya ya saya juga berterima kasih kepada TLKM melibatkan saya pribadi, kemudian teman-teman dari komunitas untuk diberikan ruang bagaimana belajar, bagaimana kemudian mempelajari hal-hal baru. Karena saya percaya dengan mungkin ada statement mengatakan bahwa orientasi keilmuan dari seseorang itu tidak harus selalu bergantung pada apa disiplin ilmunya. Seperti itu. Sepakat. Nah, boleh diceritakan tidak apa yang dipersiapkan ketika ditawari oleh TLKM untuk menjadi fasilitator di komunitas cerdas iklim? Apa yang kira-kira adakah yang dipersiapkan begitu? Kalau persiapan pada saat dimintai, sebenarnya mungkin pemikiran pertama yang muncul itu pada saat ditawari menjadi fasilitator adalah bagaimana ini caranya mengumpulkan banyak orang. Nah, itu yang pertama, itu tantangannya. Bagaimana mengumpulkan Ya, banyak orang? karena kalau kita kembali ke program Kapabel, sebenarnya tantangannya adalah mood dari penerima manfaat ini yang berubah-ubah. Karena ketika berpikir mengenai program memang
pelibatan dari masyarakat atau partisipasi dari penerima manfaat ini itu yang paling utama. Karena baik tidaknya sebuah program mungkin itu tergantung bagaimana partisipasi, bagaimana ketertarikan dari penerima manfaat. Apalagi mungkin di desa itu orang-orang sudah punya kesibukan Ya. terlebih dahulu ya, misalnya orang-orang sudah sibuk di lahan, sibuk Ya. maksudnya sudah mempunyai pekerjaan, ada lagi program masuk bahwa misalnya aktivitas-aktivitas baru atau bawa ide-ide baru. Nah, mungkin itu yang agak Ya. menjadi tantangan tersendiri. Tantangannya memang seperti itu sih Kak, karena kalau dari 2 program yang berentetan ini, mulai dari Kapabel yang memang secara proaktif melibatkan masyarakat, kemudian di Climate Smart Community ini melibatkan anak muda, juga bagaimana caranya mengakomodir pemuda-pemuda di desa. Betul. Sementara kan kalau kita berbicara pemuda, ya masing-masing dia juga punya kesibukan. Mulai dari ada yang kuliah, kemudian ada memang yang tinggal bermalas-malasan di desanya dengan tinggal di zona nyamannya. Nah, itu tantangannya. Bagaimana kalau di Kahendranya, maksudnya Tentang apa ya? apa yang dipersiapkan saat diminta? Terkait masalah persiapan pada saat ditawari menjadi fasilitator, tentunya tentang ilmunya, bagaimana menjadi fasilitator dengan baik. Ya. Apalagi kan pada saat kemarin berjalannya kegiatan, saya juga mendapatkan beberapa dinamika. Nah, disitulah saya mulai mempelajari bagaimana terkait masalah mengumpulkan komunitas seperti itu kan, tentunya kan semua orang memiliki kesibukan masing-masing, apalagi kita hanya sekedar datang ke masyarakat menawarkan sesuatu yang baru dan tidak tidak menawarkan istilahnya ini sekedar menawarkan pengetahuan, bukan untuk uang. Apalagi kan kalau kita berbicara masyarakat desa, tentunya kan di pikirannya bagaimana supaya kegiatan kita ini menghasilkan uang seperti itu. Sementara kita tidak. Nah, itulah yang kami pelajari, yang saya persiapkan bagaimana saya mengajak teman-teman bergabung di komunitas untuk menambah wawasan tentang dunia lingkungan seperti itu. Iya. Kan tadi sempat disebutkan tentang mengajak komunitas, mengajak orang-orang yang di desa untuk ikut di kegiatan atau di aktivitas komunitas cerdas iklim. Adakah kayak tantangannya Kak, kayak saat mengajak teman-teman muda di desa, saat melakukan kayak kegiatan peningkatan kapasitas di sana, apakah ada tantangan tersendiri yang dialami Kak Hendra atau yang dihadapi Kak Hendra selama mengajak teman-teman muda di sana? Kalau masalah tantangan saya rasa cukup banyak pada saat pendampingan kemarin. Karena kan kita tahu bahwa semua masyarakat memiliki kesibukan masing-masing seperti itu. Dan pada saat kita mengajak, untuk otomatis kan kita bagaimana caranya supaya mereka tertarik dengan kegiatan yang kita tawarkan. Ya. Cuman sedikit nilai plusnya saya kemarin, karena kan sebelumnya pernah terjadi pendampingan, sehingga sedikit banyak teman-teman yang saya sudah kenal di setiap desa, setiap desa yang saya dampingi. Jadi saya cuman berkomunikasi kepada teman-teman yang ada di sana untuk mendapatkan informasi siapa yang kira-kira yang bisa kami ajak dan mau belajar bersama teman-teman Di komunitas. iya, betul. Kalau di Aidil bagaimana? Maksudnya menghadapi tantangan mood yang berubah-berubah di teman-teman muda, susah diajak. Kalau mungkin awalnya memang tantangannya memang hampir sama juga. Kebanyakan memang lebih banyak tantangannya sih. Karena tantangannya memang yang paling utama sebenarnya itu yang tadi saya sampaikan, bahwa mood dari pemuda ini pada umumnya. Karena mungkin ketika kita mengadakan pertemuan, mengadakan kegiatan, itu mungkin pertanyaan yang paling utama mungkin muncul adalah ketakutannya. Ya. Itu sebenarnya pemuda. Karena kalau di Desa Paladang pada khususnya, itu yang saya pelajari, memang ketika ada
mereka dengar kegiatan-kegiatan bagaimana kegiatan pendampingan di desa atau ada intervensi dari luar, mungkin yang pertama muncul di pikiran mereka itu adalah ketakutannya menyampaikan pendapat di depan umum. Itu sebenarnya yang saya pelajari dari dulu. Makanya mungkin ada beberapa pemuda yang punya niat, tetapi pada saat dikatakan bahwasanya ada pertemuan pembahasan mengenai isu-isu iklim, dan kemudian nanti pada saat pertemuan dia dimintai bagaimana berbicara di depan umum, itu sebenarnya tantangannya. Kemudian tantangan yang lainnya mungkin pada saat kita dari awal libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, nah itu juga mungkin yang jadi tantangan bahwa bagaimana kemudian apa yang didapat dari ruang-ruang peningkatan kapasitas itu masih kurang untuk diimplementasikan di desa. Tidak serta-merta harus diimplementasikan bahwasanya menjiplak langsung, tetapi setidaknya ada gambaran yang dibawa ke desa, tetapi sosialisasinya sebenarnya. Karena sebagai fasilitator dan orang lokal juga sebagai warga Paladang, ya untuk menyampaikan informasi dalam tatanan desa yang lumayan luas memangnya agak sulit rasanya ketika kita cuma mengandalkan 1, 2, 3 orang. Itu tantangannya. Ya, kalau ini apa namanya, mungkin kita bicara santai tentang komunitas cerdas iklim yang ada di masing-masing desanya, di desanya Aidil, di desanya Hendra. Nah, kalau begitu boleh tidak diceritakan kepada teman-teman kayak inisiatif-inisiatif apa atau kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh teman-teman di komunitasnya, begitu. Mungkin boleh diceritakan. Coba, Pendra, silakan. Saya dulu. Ya. Jadi kalau terkait masalah kegiatan di desa selama pendampingan, mungkin masih mengacu pada kegiatan-kegiatan program seperti itu. Hanya saja yang saya mau sampaikan bahwa setiap komunitas, setiap setiap kelompok itu memiliki keinginan ataupun kesukaan masing-masing kegiatan yang dia suka. Nah inilah sebenarnya tantangannya karena dari beberapa komunitas dia bukan tidak tertarik, tapi bagaimana ya, kalau kita berbicara masalah lingkungan dia masih belum bisa memahami bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dan sebagainya. Ini sebenarnya tantangan dinamikanya karena dia tidak tertarik dengan kegiatan atau aktivitas yang kita bawa ke masyarakat, kepada mereka, teman-teman pemuda. Nah, seperti itu. Oh, sebentar. Jadi itu apa namanya? Itu jadi tantangannya juga Kak Hendra ya. Maksudnya teman-teman muda ini belum sadar tentang masalah lingkungan, masalah misalnya kayak permasalahan iklim ya. Kalau di Aidil, Kalau di Paladang itu juga kita acuannya sebenarnya bagaimana dari program itu sendiri juga acuan utamanya. Cuman kalau kita berbicara bagaimana kemudian kolaborasi, kemudian inisiatif dari kelompok sebenarnya sudah ada. Karena mungkin secara umum dari awal program sampai hari ini mungkin yang paling menonjol adalah bagaimana pertanian itu digencarkan dengan organik. Itu yang pembahasan mungkin kalau kita berbicara khusus. Nah itu yang ketertarikannya dari anak muda sebagian. Nah, tapi dari sebagian dari anggota komunitas juga ya seperti yang dibahasakan tadi Kak Hendra, masing-masing dari individu itu yang ada di dalam kelompok itu punya kriteria ketertarikan masing-masing. Dan itu yang agak sulit untuk kemudian difasilitasi ketika permintaan karena dari beberapa pemuda memang dia mempunyai permintaan sendiri. Apalagi kalau kita libatkan misalkan kalau kita ambil contoh kemarin kegiatan dari Indramayu dan Sumedang. Ya kalau di sana kan kalau kita bayangkan mungkin bagaimana potensi yang ada di Sulawesi itu sendiri, kemudian yang ada di Jawa memang hampir sama.
Cuman yang membedakan ya bagaimana mood dari pemuda, terutama masyarakat. Jadi kalau kita menjalankan program, saya pribadi sebagai fasilitator menjalankan program dari awal, sebenarnya dinamikanya sebenarnya dari situ. Bagaimana kemudian para pemuda itu belajar, entah itu apakah pembelajaran itu diterima dengan baik atau tidak, sampai kemudian beberapa orang-orang muda yang saya bawa berdasarkan aturan dari program mengikuti kegiatan-kegiatan sampai mereka hari ini bisa memahaminya. Mungkin Aidil sama Kak Hendra bisa bagikan sama teman-teman yang mau mungkin jadi pengorganisir komunitas, mau jadi pendamping desa atau mau jadi fasilitator ke depannya, mungkin bisa dibagikan apa namanya, semacam tips atau trik dalam menjadi fasilitator begitu secara pribadi, misalnya apa yang harus kita persiapkan, atau ini kalau misalnya mendapat tantangan yang serupa, ini yang harus kita lakukan, mungkin begitu. Silakan dijawab, Kak. Iya, jadi kalau masalah tips dan trik untuk menjadi sebuah fasilitator, tentunya kan kembali kepada ilmunya dulu. Bagaimana menjadi fasilitator dengan baik. Kemudian yang kedua, pahami kriteria setiap komunitas yang akan didampingi. Mungkin lebih ke situ sih sebenarnya kalau saya, lebih pada bagaimana kita memahami apa yang diinginkan oleh komunitas. Oh, jadi kayak lebih mengenali lebih dalam siapa yang akan didampingi begitu. Mungkin bisa dibagikan Kak tips bagaimana mengenali orang lebih dalam. Kita harus misalnya teman-teman harus apa, teman-teman harus ikut apakah dulu. Jadi yang saya laksanakan pada saat pendampingan itu tentunya mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di desa. Oh, jadi Sembari menggali informasi-informasi tentang apa secara umum yang mereka komunitas sukai, komunitas yang mereka apalagi namanya teman-teman yang secara umum mereka laksanakan di desa. oh iya. Seperti itu. Ya, intinya kita ikuti dulu apa yang mereka sukai. Jadi kalau misalnya dia beraktivitas, kita ikut di aktivitasnya mereka seperti itu. Oh, jadi di awal-awal Kak Hendra dalam melakukan pendekatan bersama komunitas yang akan didampingi itu rutin mengikuti aktivitas-aktivitas dari orang muda ya Kak, karena kegiatan ini fokus ke orang muda. Jadi Kak Hendra fokus ke Kak Hendra ikut di dalam kegiatan-kegiatan teman-teman muda di sana. Nah, kalau Aidil sendiri bagaimana? Kalau tips sebenarnya walaupun secara umum sebenarnya kita masih belajar, tetapi mungkin sedikit berbagi tips sebenarnya. Kalau dari saya pribadi sebenarnya untuk menjadi seorang fasilitator sebenarnya salah satu kuncinya adalah bahasanya mungkin siap-siap untuk dicueki. Siap-siap untuk Nah, karena kenapa saya bahasakan siap-siap untuk dicueki, karena tidak semua emosional dari pemuda pada khususnya itu sama. Jadi mungkin kita menawarkan, ada yang mungkin menerima, ada yang tidak. Kemudian kalau tips lainnya mungkin bagaimana kita lebih sering berorientasi di desa. Tetapi jangan serta-merta kita berkegiatan, kita hanya mengajak mereka berkegiatan hanya pada dalam ranah program. Itu sebenarnya kuncinya. Karena jangan sampai kalau kita mengajak mereka hanya dalam ranah program, jangan sampai ternyata fasilitator ini mengajak saya hanya karena dia punya tujuan. Dia hanya punya goals itu sendiri dari program. Sebenarnya kalau kita mau mengakrabkan diri jauh lebih dalam kepada pemuda-pemuda atau masyarakat di desa, ya kita tidak harus membatasi diri bahwasanya ini kegiatan program sudah selesai jadi ya desa saya tinggalkan. Tidak serta-merta seperti itu. Karena jiwa dari masyarakat sebenarnya berbeda-beda. Mereka menilai. Kalau dia bisa mungkin menilai secara umum fasilitatornya, ternyata fasilitatornya mungkin lebih banyak berorientasi di desa, mengikuti semua kegiatan-kegiatan dari anak muda pada khususnya. Itu sebenarnya juga mempengaruhi bagaimana
kemudian di kemudian hari program itu apakah mereka bisa menerima atau mengikuti, itu sebenarnya tergantung bagaimana kita mengambil jiwa emosional dari masing-masing pemuda. Seperti itu. Kan nama komunitasnya itu komunitas cerdas iklim. KCI. Kalau jadi komunitasnya apa yang dilakukan oleh komunitas untuk menuju cerdas iklim itu? Kalau sampai hari ini kan maksudnya program sudah kurang lebih 10 bulan Ya, 10 berjalan. bulan. Nah, ada apa kegiatannya pemuda di sana untuk kayak atau apa upaya-upayanya untuk kayak menuju ke cerdas iklim? Apa yang mereka lakukan, yang Kak Hendra lihat, Kak Hendra temani, Aidil temani, gitu. Ya kalau kegiatan-kegiatan yang orientasinya sudah masuk pada eh, substansi program yaitu iklim, sebenarnya sudah ada beberapa sih sebenarnya, walaupun masih dalam skala mikro. Karena kalau secara umum, kalau kita berbicara iklim berarti umumnya di desa dia bercerita tentang cuaca, bagaimana kemudian tentang tanaman, kemudian tentang suhu panas dan dingin yang ada di desa. Nah kalau sejauh ini sudah ada beberapa anggota komunitas yang memang sudah berpikir tinggal di desa. Dia kan kalau sampai hari ini sudah ada yang namanya demplot pertanian. Itu sebagai lahan percontohan dari komunitas yang kemudian dilaporkan kepada program, tetapi secara umum sebenarnya dijadikan sebagai lahan percontohan di masyarakat. Nah itu sebenarnya demplot yang khususnya kami dari KCI Paladang yang kelola. Nah itu juga menarik sebenarnya karena sudah muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang detail dari masyarakat. Karena kalau kita berbicara metode yang kami gunakan kan kemarin ada 2. Ada SRI hasil pembelajaran kemarin dari Pinrang. Kemudian ada metode konvensional yang pada umumnya digunakan di Paladang. Nah itu muncul pertanyaan seperti kenapa kenapa jarak tanam, kemudian kenapa metode tanam yang kami gunakan ini berbeda dari mereka. Dan hari ini pertumbuhannya jauh lebih berbeda ketimbang lahan-lahan konvensional yang menggunakan pestisida kimia, kemudian rata-rata menggunakan bahan-bahan keras untuk mengusir hama ataupun dan sebagainya. Seperti itu. Oh, jadi teman-teman KCI di Paladang itu mempunyai demplot Ya, percobaan. Di situ mereka menanam padi. Pakai pupuk Ya. organik. Dan uniknya mungkin kalau dibandingkan ya, kalau problemnya adalah kemarin kami melakukan pengukuran. Itu kan sebenarnya orientasi program kan salah satunya adalah bagaimana kemudian membentuk pemuda menjadi influencer di desa, menyebarkan informasi. Tetapi kemarin secara kebetulan kami melakukan pengamatan di lahan, di demplot. Ya ada beberapa masyarakat menyampaikan, kenapa ada petani yang seharusnya mereka bawa parang, bawa cangkul atau yang sebagainya, tetapi kenapa ada petani yang malahan membawa pulpen, membawa buku, membawa penggaris. Padahal itu yang sebenarnya informasinya belum tersebar secara luas. Nah itu. Kemudian mungkin ada salah satu anggota kelompok, itu dia juga sudah menerapkan ilmu pengetahuan tentang dunia organik itu di lahannya sendiri. Nah itu juga yang hari ini dia bisa buktikan dengan perbandingan di lahan yang lain, itu memang perbedaannya lumayan signifikan. Kalau kita berprinsip dari pertanian organik. Yang lahan percobaan tadi ya, berarti sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman muda itu sudah mulai dicontohi oleh petani lainnya. Bagi petani yang memang karena karakter dari petani umumnya di desa sebenarnya berbeda-beda. Ada petani yang memang kalau bahasanya mungkin ada petani modern, ada petani kuno. Petani modern mungkin dia lebih terbuka dan menerima pengetahuan-pengetahuan modern yang masuk. Ide-ide baru. Ya, ide baru. Dia tidak menutup kemungkinan menerima. Jadi tidak terpaku pada cara-cara lama, dia menerima cara-cara baru.
dan petani ini yang mencontohi Ya, mencontohi. apa Sudah ada yang beberapa. teman-teman komunitas cerdas iklim di Paladang kerjakan. Ya, Kalau di cerita di Pinrang bagaimana? Kalau masalah kalau di Pinrang mungkin hampir sama dengan yang disampaikan Agil, bahwa di setiap desa itu kami sudah melakukan mengadakan lahan percontohan untuk membandingkan bagaimana hasil menggunakan pupuk organik dan tanpa pestisida kimia dengan kebiasaan yang mereka lakukan dengan menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia. Dan mungkin kalau masalah terkait hasilnya mungkin belum kelihatan secara signifikan. Hanya saja yang menjadi persoalan di masyarakat itu dia kadang tahu ilmunya, tapi kadang dia tidak terapkan seperti itu. Jadi ini menjadi problem sebenarnya. Mungkin segala aktivitas yang mereka laksanakan itu selalu mereka ikuti bagaimana kegiatan di masyarakat, secara umum di masyarakat seperti itu. Ya. Jadi Jadi mungkin bisa dibilang teman-teman komunitas cerdas iklim ini kayak memulai iya, makin cara-cara memulai hal yang baru. kebun Nah. yang baru, lalu diharapkan petani yang lama atau orang tua kita di sana Iya. bisa bisa mengikuti. mengikuti ya. Mungkin sekian cerita cerdas iklim kita bersama Aidil dan Hendra. Semoga energi-energi baiknya bisa sampai kepada teman-teman semuanya. Oke.